Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ngobrol Cerdas, kembali berjumpa lagi dengan Ngobrol Cerdas. Kali ini dengan tokoh yang sangat penting, yang sangat berpengaruh di Silungkang. Dan Enggak. kami berterima kasih atas kedatangan beliau hari ini, walaupun agak mendadak, tapi alhamdulillah podcast hari ini bisa terlaksana setelah sekian lama kurang aktif, tapi alhamdulillah kita ada kedatangan satu tokoh yang penting untuk kita simak apa penyampaian dan pendapat-pendapat dari beliau. Terlebih dahulu mungkin untuk pemirsa yang belum kenal, saya perkenalkan dulu, beliau ini adalah tokoh kita yang sering kita sebut sebagai Macis, yaitu Pak Fauzi Hasan. Selamat datang Macis. Selamat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pemirsa, kita sudah menjalani satu pesta demokrasi yang sudah selesai dan pun sudah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum hasilnya sampai ke tingkat nasional. Nah, sejauh ini kita belum ada satu pembahasan atau evaluasi, begitu Macis ya. Nah, kebetulan beliau tadi mampir ke studio dan langsung aja kita tangkap. Kita minta untuk memberikan pendapat beliau mengenai situasi dan kondisi yang sudah terjadi di Silungkang ini. Mungkin langsung saja, Macis. Ya, terima kasih Budi. Memang tadi kebetulan kami bertemu dan saya ingin sebenarnya bukan memberikan penjelasan atau evaluasi, cuma memberikan semacam beberapa catatan saya yang perlu mungkin saya sampaikan via podcast ini. Pertanyaan yang terus, kenapa negeri kita ini makin lama makin mundur katanya. Kita bandingkan dengan tetangga kita, Lumindai, Kunto, dia tetap aja ada wakil dia. Ya kan? Apa yang salah sama kita? Kita zong ini kemarin kan, nih. Ya kan pertanyaannya apa yang salah? Betul. SDM kita bagus, orang-orang kita pinter, ya kan? Tapi di mana? Bahkan support dari rantau juga kuat sekali. Semua, dan orang semua kagum dengan Silungkang. Tapi kenapa ini terjadi? Ini satu pertanyaan. Pertanyaan ini sering kita dengar dan dilontarkan orang dengan jawaban, "Niniak mama tidak wabi bawah." itu pasti. Sering dengar tuh, sering kita dengar. Kita tidak memiliki tokoh panutan. Banyak sebenarnya. Tapi itulah yang terus menjadi jawaban klasiknya, ya karena ponakan udah kaya mama. Itu klasik. Tapi inti persoalan bukan di sana. Jadi donga mama ledo. Ya. Inti persoalan bukan di sana. Menurut pengamatan saya, entah betul entah tidak, mudah-mudahan saya nggak salah. Sebelum saya menyampaikan ini, saya minta maaf dulu. Kalau salah saya minta maaf. Karena ini belum paksa. Ya kan? Analisa ya, berarti kan. Mudah-mudahan betul. Saya kalau salah saya minta maaf. Persoalan pertama, dulu pasti kita bicara. Dulu tuh Silungkang tuh punya tokoh-tokoh. Benar. Disebutkan satu-satu. Tapi ada sesuatu yang dulu kita tidak mengkaji. Waktu perpindahan dari kabupaten ke kota, itu ada yang hilang. Yang kita tidak sadar. Tahun berapa tuh, Macis? Kalau nggak salah saya tahun 90. Karena kita membantu kota Solo agar tidak menjadi kota administratif. Oke. Ya. Waktu itu terjadi dua kubu. Yang kubu pertama setuju untuk masuk kota Solo, yang satu lagi tidak mau. Tetap ingin bergabung di kabupaten. Tapi mungkin itulah akhirnya kita menjadi bagian dari kota Toalunto. Selama ini di Silungkang ada wali nagari waktu di kabupaten. Wali nagari itu memiliki 3 fungsi menurut saya. Fungsi beliau sebagai orang pemerintah, penyambung dari pemerintah. Fungsi beliau sebagai tokoh adat.
dan fungsi sebagai tokoh masyarakat. Ki Hmm. wali negari. Seorang wali negari tiga itu Fungsi, ya. tiga fungsi. Pindah ke kota, fungsi pemerintahan jatuh kepada kepala desa, Pak Kades. Sejak pindah ke Sawalunto nih ya, Iya, kita mulai kan sudah muncul desa adanya nih. namanya desa, sebelumnya tidak ada desa. Tidak ada desa. Hmm. Pak Kades pemerintah. Hmm. Fungsi adat dan fungsi ini nggak jelas siapa yang melaksanakan lagi. Wali negari tidak ada, ya kan? Karena sudah terpecah tadi ya. Nah, Iya. seharusnya mungkin kan kalau ada waktu itu, tapi tidak ada yang mau. Sehingga itulah yang terjadi. Tidak jelas siapa yang menjadi komandan di Selungkang. Untuk yang fusi yang dua lagi tadi itu ya. Karena Selungkang udah pecah 3. Ya. Dengan tujuan mendapatkan dana dari pusat. Dari pusat, dari kota. Ya, 1, 2, 3 Muara Kelaban dan Tarata Banca. Ini akibatnya itu. Karena mengejar materi. Yang enggak materi enggak kelihatan. Enggak jelas siapa yang bertanggung jawab. Itu akibatnya. Contoh yang sederhana aja lah. Banyak contoh yang sederhana yang kadang-kadang kita nggak jelas siapa yang leading sektornya. Contoh yang sederhana. Sekarang aja nih. Batu Runcing viral. Ada 1000 yang mau datang. Ada nggak persiapan masyarakat kita menghadapi perkembangan itu? Disiapkan nggak masyarakat kita sebagai pariwisata, sebagai destinasi wisata, sebagai warga penerima wisatawan gitu ya? Siapa? Rasanya kurang, ya betul. Kalau kita minta kepala desa, saya nggak punya anggaran kata dia. Pasti itu jawabannya. Siapa sekarang? Kan nggak mau pula. Betul. Lebih jauh lagi. Oh saya kan warga biasa. Nggak mungkin saya manggil orang untuk rapat. Siapa? Ini Selungkang. Nggak jelas. Semuanya dibalik. Nah, nanti kalau udah ketemu kondom berserakan, baru heboh. Ini salah, ini salah. Ini persoalan. Nggak ada yang mau untuk tampil mengambil itu. Padahal ini perlu dipersiapkan. Kita akan menerima tamu yang tidak jelas orangnya. Nah, ini satu, itu dari segi itu. Kedua, Ninik Mama. Ninik Mama kita ini orang adat. Tapi legitimasinya nggak ada. Karena kita menganut sistem tunggu di mato. Ya kan? Raw materialnya nggak siap untuk jadi pemimpin. Ya kan? Dia nggak siap, nggak mau pula dikasih ke orang lain. Oh, jadi dia pegang terus. Gaya apa adanya. Iya, kerajaan lah. Oh gitu. Iyalah. Jadi kita harus berpikir sekarang. Kalau Selungkang mau maju, harus merubah. Ya kan? Ada yang perlu perubahan. Kalau nggak ada mungkin dipinjamkan. Ini perlu reformasi atau semacam re-engineering lah. Perubahan sistematik begitu ya. Iyalah. Mungkin ada kesepakatan. Kalau di keluarga ini nggak ada yang pantas dan mungkin untuk jadikan, ya kita pinjamkan. Jangan asal tunjuk aja. Sehingga dia nggak ada kemampuan dia untuk memimpin sukunya, memimpin kaumnya. Ya kan? Oke, dari berarti tadi ketokohan tuh kan? Pasti harus. Ya, ketokohan harus ada. Kemudian sistem kekerabatannya, struktur kekerabatan pun harus diperbaiki. Sehingga tidak asal diperkuat dengan ujung-ujungnya penguatan kan berarti. Kan lah. Karena yang menyatukan Selungkang ini ada kan sekarang, karena desa udah 1, 2, 3. Dia pada posisi pemerintahan. Sebagai nagari, kita selama ini selalu sebut pemirsa. Nagari, sebut nagari terus nih. Tapi nagari itu mana gitu? Itu dia. Betul nggak? Di mana? Benar. Mana yang nama nagari? Yang namanya nagari itu realnya yang ada di depan mata kita. Itu cuma nama dengan beberapa orang tokoh di KAN, tapi itu pun tidak mencakup aspek keseluruhan dari yang dulunya nagari. Kita kembalikan ke sejarah kita dulu gitu ya, Mas. Ya, betul. Oke, paham. Jadi itu. Jadi inti persoalan, key problemnya itu yang kita kejar. Penguatan ini. Jadi yang duduk separang-parang orang yang patut dan mungkin yang memiliki kemampuan untuk menghadapi perkembangan zaman.
Ya Oh, kan? jadi kejadian kemarin kita boleh dikatakan gagal mempunyai calon di kota itu hanya akibat dari ini Iya, berarti. karena Oh, nenek oke. mama nggak masin mulutnya di Hmm. keponakan dia. Nggak mampu dia. Ponakan, hari ini kita pilih si A ya. Nggak bisa. Karena ada pamio yang negatif di Selungkang yang perlu kita pretelilah baik-baik. Kok kaya waang, kok kayo waang, dia nggak meminta. Ya kan? Iya, iya, iya. Kok baga waang, dia nggak melawan. Kok cerdas atau cerdik bang, dia nggak bertanya. Itu konotasinya luar biasa tuh. Sombong, nggak mau, Iya, iya, ya kan? iya, iya. Ego-ego inilah yang melekat di orang Selungkang sekarang. Kapan kita mau? Itu harus Lunto, dihilangkan tuh, harus hilangin tuh. Lunto itu lihat, siap, dia bisa nenek mamanya mendudukkan. Kita enggak. Oleh sebab itu, mari kita reformasi. Reformasi, perubahan, perubahan. Wah, Pengulu, Tok Kampung, Pandito semuanya, mari tahu dia dengan fungsi dan tugasnya. Lewakan dia secara adat. Jangan cuma ditunjuk-tunjuk di warung aja. Kamu sekarang jadi Tok Kampung. Sehingga punya legitimasi. Legitimasi. Jadi ibarat orang kuliah, dia di wisuda. Wisuda dia. Ya. Ini yang tidak jelas. Ya, Karena masuk kita akal. Kalau seseorang tidak ada legitimasi sebagai kadang-kadang nggak pejabat tahu. publik, kalau tidak ada legitimasi, tentu tidak akan didengar. Dia Ada ngomong apa aja nggak akan adat didengar. itu kan di turun temur, diulang-ulang karena baik. Itu Ya, yang adat, ya, ya kan? ya, ya. Oke, Nah, oke. ya diakui dia sebagai Tok Kampung, diakui dia sebagai pengulu, ya kan? Diperalihkan dia, orang akan memanggil dia sesuai. Ini enggak. Ini sudah. Jadi barulah nanti jelas mana yang ponakan, mana yang mama, ya kan? Dan berikan contoh panutan, ya kan? Oke, oke. Jadi intinya gitu, Macis ya. Tadi kan ada 3 tuh. Pemerintahan kita sudah berikan kepada desa. Tinggal 2 lagi kan, dari segi ketokohan masyarakat. Iya. Terus yang ketiga apa tadi? Adat ya? Tokoh adat. Tokoh adat. Nah, 2 inilah yang seharusnya diambil alih oleh KAN. Ya. Dan memang diisi oleh orang-orang yang memang yang punya kompetensi, yang punya ketokohan. Ya. Oke, dan ini perlu kita evaluasi bersama dan kita buat sadarlah kita satu apa namanya satu gerakan untuk merubah ini. Kalau enggak akan begini aja Selungkang. Ini asumsi saya. Betul. Asumsi ini ya. Mudah-mudahan saya salah. Kalau kita lihat dari segi perbandingan aja, Macis. Kalau kita bandingin dengan kampung lain, memang di segi yang tadi itulah kita memang kurang. Kita sebenarnya tinggal melihat aja tetangga kita. Talawi kenapa bisa? Lunto kenapa bisa? Lumindai kenapa bisa? Iya. Ya? Iya. Iya. Muara Kelaban kenapa bisa? Muara Kelaban bisa. Iya. Kita enggak. Sama besar semuanya. Jadi intinya ego hilangin dulu. Nah, kita hilangkan ego kita. Itu dimulai dari lembaga yang resmi. Dan kita duduk bersama, kita buat satu lembaga, kita reformasi lembaga yang sudah ada ini, begitu Macis ya? Ya. Tentu dengan kesepakatan bersama, musyawarah kita bersama, baik yang ada di kampung maupun yang ada di rantau. Ya itu kasihan kita negeri kita. Ya. Nanti tinggal apa namanya nama besar dulu, tapi bukan sekarang. Ya, tapi satu lagi sebelum kita secara de facto mungkin sebagian dari yang tadi 2 fungsi tadi itu, sebagian ya, tidak sebagian semuanya, sudah mau tidak mau dijalankan oleh para kepala desa. Mau tidak mau, karena mereka de facto mereka pemimpin di wilayah ini. Ya. Nanti apakah itu nanti perlu kita lakukan semacam bagian tugas atau bagaimana? Sebenarnya yang jadi pemimpin itu kan dia tahu dia. Kapan saya mau tahu
Sudah ada nggak rapat antara Kan dengan kepala desa? Hah? Mungkin ada Yang membicarakan yang nagari ini, ya kan? Mau kita apakan nagari? Nah, saya mungkin belum ada dengar saya. Ya kan? Ya jalan-jalan sendiri, nggak bisa. Jadi, koordinasi mesti ada. ya, jadi mari kita perbaiki dan mau untuk menerima saran. Ya, jangan ego Kita rendahkan sektoral. ego kita Ya. masing-masing. Kita tinggikan kepentingan kampung. Gitu Macis ya. Ya. Demi kepentingan Jadi- bersama gitu. Bukan jadi- cuma buat kita ya, bukan buat semua kita Jadi sekarang yang peran masih hidup. masing-masing itu memang ditekankan untuk dilaksanakan. Misalnya untuk kampung apa? Penghulu apa? Ini penghulu yang 5 ini apa perannya? Apa untuk baralik? Dia duduk. Ya kan? Apa yang dia pikirkan di sukunya? Ada nggak dia berpikir untuk kemajuan sukunya? Ada nggak dia berpikir? Atau hanya untuk seremonial saja? Kalau dulu kan enggak itu dong. Nah, iya. Kalau hanya untuk seremonial, jadi ini yang kita ajak, kita ketuk Kita kembalikan hatinya, lagi ya, fungsi dan untuk marwahnya. mau dia berperan sebagai pemimpin di kampung. Dia udah ditinggikan selangkah, ditinggikan serantiang, didulukan selangkah, tapi peran ini tidak pernah dipakai. Mau apa kita? Ya kan? Berkutat-kutat aja di luar, seperti si bisu berhasil kata orang, kapan negeri ini makan maju, ya kan? Kasihan kita negeri ini. Jadi saya berharap, mari sama-sama kita duduk, ya kan? Duduk beria-ia yang benar, bukan beria-ia. Iya kan? Jalankan fungsi, ya kan? Saling kita berbagi. Kalau yang mau jadi tokoh atau yang sudah menjadi tokoh, mari kita tokohkan. Betul-betul kita tokohkan. Minta pendapat dia. Kita kan nggak mau. Banyak minta pendapat. Minta ke Dr. Asril Amir, ke dulu almarhum Oyong Nawas, Dr. Syarial Sarif. Kita minta pendapat. Itu yang tokoh. Karena kita lihat dia memiliki sesuatu yang berlebih. Jadi kadang-kadang kita kan nggak mau. Alah, ini sama dia wak ya. Jadi itu. Ego tadi. Iya, nggak ada sehebat ego orang Sulkang. Tanyalah ke Profesor Amri Marzali. Karena tadi itu kok Kayong dan enggak. Kok Banse Harus dihilangin. Nah, ini kita positifkanlah. Mungkin kok nggak dihilangkan, itu memacu dia untuk mandiri, tapi kita positifkan, bukan untuk menutup kelemahan. Oke. Ya kan? Ini makanya saya ingin ketemu dengan Budi ini. Rasanya ini perlu saya sampaikan dengan permintaan maaf. Ini pengamatan saya. Peran daripada nenek mama itu di Sungkang harus kita perbaiki dengan seperti yang tadi. Mana yang belum bagus, kita perbaiki. Kalau dia nggak mampu menjadi, ya tukar. Kalau nggak ada di keluarga dia, kita cari. Sehingga dia yang memiliki kemampuan dan kemauan. Jangan hanya jabatan diterima tapi tidak mau melaksanakan. Jabatan diterima. Apalagi terima amplop. Ya kan? Jadi ini yang perlu. Dia harus memberikan kontribusi pemikiran untuk negeri ini. Tidak terima jabatan tapi diam. Ya. Jadi saya berharap mudah-mudahan saya diberi maaf kalau ada yang salah. Ini bulan puasa. Ya kan? Tapi saya perlu menyampaikan ini supaya kita, kalau salah saya, mari kita diskusi. Supaya terbetik pemikiran. Ya, mari kita diskusi. Ya, kita diskusi. Budaya kita pun memang begitu, Macis kan? Ya kan? Kita budayanya kita begitu. diskusi. Kalau ada pendapat, oke kita diskusi. Jadi ya, jangan kita menghastakan sarung berputar-putar begitu aja terus. Ya. Mari kita lewakan semua penghulu kita. Kita muliakan dia. Ya kan? Tapi dia juga harus menjaga harga diri dia. Menjaga kehormatan dia. Kalau udah diangkat tuh dia harus menjaga kehormatan. Ya kan? Kalau nggak bisa menjaganya, jangan. Cari yang lain dulu. Ya. Makasih Pak Budi. Makasih pemirsa. Minta maaf saya ya. Pemirsa, demikianlah perbincangan singkat kita dengan Macis. Kebetulan beliau harus segera berangkat lagi ke Jakarta ya. Nanti malam Macis ya. Enggak besok. Besok pagi. Mudah-mudahan pembincangan kita ini
sedikit banyak memberi masukan buat kita semua, dan mudah-mudahan dengan kita terus berdiskusi, memunculkan pendapat, walaupun pendapat yang berbeda, tapi dengan saling pendapat yang berbeda itulah kita dapatkan sesuatu yang lebih baik dari yang ada. Gitu ya, mudah-mudahan. Sekali lagi terima kasih pemirsa Ngebot Cerdas atas perhatiannya. Kita berjumpa lagi insya Allah di sesi yang lebih menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.